warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Jemaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, juga taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah masih memberikan kepada kita petunjuk untuk menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini, di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia di hari Jumat. Sebagaimana biasa, ya, kita lanjutkan kembali pelajaran kita seputar kehidupan dan akhlak dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan mengkaji bagaimana makanan pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam agak berbeda dengan makanan pokok kita jemaah sekalian. Kalau kita hampir semuanya atau mungkin semuanya makanan pokok kita itu adalah nasi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunnya atau makanan pokoknya adalah roti gandum. Ya, beliau makannya gandum. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bab ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana lauk pauknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi pendamping roti, ya, yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita akan jelas, kita makan nasi biasanya pasangannya nasi itu apa? Mungkin ada telur, ada palu basahnya, ada ikan bakarnya. Ya. Nah, itu kita tahu bersama. Kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan roti itu apa pasangannya itu roti? Inilah yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi di bab ini. Apa saja lauk pauknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama jemaah sekalian adalah hadis dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu urusan dapurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pernah bersabda, ni'mal idar al-khal. Sebaik-baik lauk pauk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah cuka. Hadis ini jemaah sekalian memiliki sababul wurud. Kenapa sampai Nabi mengatakan sebaik-baik lauk pauk adalah cuka? Kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian itu senang diundang dan senang mengundang, senang ditraktir, ya kalau konteks kita, dan senang juga mentraktir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa diundang oleh sahabatnya, dan di antara kebiasaan Nabi, siapapun yang mengundangnya beliau penuhi, tanpa melihat status sosial orang yang mengundangnya. Makanya asisten Nabi SAW Anas bin Malik menyebutkan
bagaimana Nabi itu siapa saja yang mengundangnya Nabi hadir. Bahkan pernah beliau diundang, kata Anas bin Malik, oleh tukang jahit di masa Nabi. Itu beliau semangat untuk menghadiri undangan. Ternyata yang dihidangkan cuma roti dan minyak sapi, dan Nabi pun senang. Nabi diundang sama sahabat yang kaya, oke. Nabi diundang oleh sahabat yang miskin sederhana, juga Nabi tetap hadir. Nabi tidak membeda-bedakan undangan jamaah sekalian. Ini kayaknya kalau orang banyak uangnya kayak enak-enak cateringnya. Kayaknya ini pisang goreng sih. Nabi tidak begitu jamaah sekalian. Siapapun yang mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akan penuhi undangannya. Ya, bukan cuma beliau senang diundang, tapi beliau juga senang mengundang sahabatnya ke rumah, ya, untuk makan-makan. Yang luar biasa, kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu apa yang ada di rumah. Pokoknya undang saja dulu orang. Makanya beliau pernah mengundang jamaah sekalian sahabatnya namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma untuk ke rumah beliau. Sampai di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya sudah menyiapkan roti. Sudah ada rotinya, maka Nabi bertanya sama istrinya, mana pasangannya ini roti? Aina al-idam, mana lauknya? Ternyata istrinya Nabi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak tersisa apa-apa lagi kecuali hanya cuka. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'mal idam al-khal. Itu nih, sebaik-baik lauk adalah cuka. Makanya kata ulama kita, wa ma'lumun anna fi anwa'il idama ma huwa afdal minal khal. Padahal kita ketahui bersama, kata ulama kita, bahwa cuka itu bukan sebaik-baik makanan kalau kita bandingkan dengan seluruh makanan yang ada. Lakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika bi'tibaril mawjud. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana mensyukuri apa yang ada. Apa yang ada itu yang disyukuri jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya Nabi, kata ulama kita, bahwa itu juga makanan yang paling bagus, paling baik kalau dibandingkan semua makanan yang lain. Tapi apa yang ada itu yang disyukuri. Dan kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau mengomentari miring makanan. Makanya kalau kita cari hadis jamaah sekalian, insya Allah kita tidak akan pernah dapatkan itu bagaimana Nabi mengomentari miring makanan. Kalau Nabi tidak biasa makan makanan tertentu, Nabi hanya diam saja dan mempersilahkan sahabatnya. Makanya pernah beliau acara kumpul-kumpul dengan sahabatnya, dan ternyata yang dihidangkan adalah dog, jenis kadal Arab yang boleh dimakan jamaah sekalian. Iya. Tapi Nabi tidak terbiasa makan yang seperti itu. Iya. Ada kadal Arab itu makanannya rumput, beda dengan kadal kita yang bangkai sekalipun dimakan. Nabi bertanya, ini daging apa? Iya. Kata tuan rumah, "Bob ya Rasulullah, ini kadal Arab, kadal gurun, kadrun." Nabi diam. Iya. Sampai sahabat, ini kok Nabi tidak ambil. Iya. Khalid bin Walid yang ada di acara jamuan itu bersama dengan Rasulullah itu bertanya, haram ya Rasulullah? Apakah ini haram ya Rasulullah? Ya, karena Nabi tidak ambil ke tempat makannya, ke piringnya. Kata Rasulullah, tidak. Kulu antum. Ya, silahkan kalian makan. Saya cuma tidak terbiasa makan yang seperti ini. Ya, jadi Nabi tidak banyak komentar jamaah sekalian. Kalau ada yang tidak biasa beliau konsumsi, ya, beliau tidak komentari miring. Beliau hanya diam saja. Sebagaimana kita jamaah sekalian, ya, ada di antara kita biasa dengan makanan tertentu dan tidak biasa dengan makanan tertentu, bukan karena haramnya. Ada orang biasa makan
kuda. Tapi bagi sebagian yang lain mungkin tidak terbiasa. Ya bukan karena haramnya. Ada orang yang biasa makan belut, enak sekali, belunak sekali. Tapi bagi yang lain jangankan makan, lihat saja belut itu gere-gere rasa. Ya, bukan karena haramnya, tapi tidak terbiasa. Ada orang yang senang sekali makan sate kelinci. Tapi bagi sebagian yang lain belum tentu cocok. Ya dia lihat ini kayak makan kucing. Ya bukan karena haramnya, tapi karena faktor tidak terbiasa. Nah, Nabi juga seperti itu jamaah sekalian. Ya, ada makanan-makanan tertentu yang tidak biasa dikonsumsi oleh Nabi, tapi yang luar biasa akhlaknya Rasulullah. Nabi tidak pernah mengomentari miring makanan. Apa yang ada itulah yang disyukuri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah makanan yang paling minimalis yang ada di rumah orang Arab saat itu, yaitu roti dan cuka. Karena kita bukan makanan pokok kita, roti gandum jamaah sekalian. Apa kira-kira pasangan paling minimnya nasi putih? Mungkin kecap ya, atau garam. Itulah yang ada di masa itu, dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari keluarganya dan istrinya untuk banyak bersyukur. Ya, bisa dibayangkan jemaah sekalian, bagaimana kalau Nabi melihat nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari kita jemaah sekalian. Ya, bagaimanapun beratnya kehidupan kita, saya kira tidak sampai nasi putih sama garam di rumah, minimal ada indominya, ada telur rebusnya. Itu sudah luar biasa jemaah sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau makan bersama dengan sahabatnya, itu lauknya cuma cuka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya, nikmal idam al-khal, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sahabat Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, ya, jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir, ia pernah mengatakan kepada para tabi'in, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kalian hari ini bisa makan dan bisa minum apa yang kalian inginkan? Laqad ra'aytu nabiyyakum wa ma yajidu minad dakali ma yamla'u batnahu. Sesungguhnya saya masih lihat Nabi dulu, sekedar kurma yang paling murah harganya, kadang-kala beliau tidak dapatkan jemaah sekalian. Jadi Nu'man bin Bashir mengingatkan para tabi'in itu orang yang tidak sempat ketemu dengan Nabi, orang-orang beriman, muridnya para sahabat, tetapi tidak sempat ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya tabi'in, muridnya para sahabat. Maka Nu'man ini, sahabat Nabi ini, menyampaikan kepada murid-muridnya, enaknya itu kalian bisa makan yang ingin kalian makan, kalian bisa minum yang ingin kalian minum. Sementara saya masih lihat dulu Nabi, kurma yang paling murah, paling rendah kualitasnya, kadang-kadang beliau tidak dapati jemaah sekalian. Padahal beliau tinggal di tempatnya kurma di kota Al-Madinah Nabawiyah. Tapi seperti itu kadang kehidupan jemaah sekalian, tidak setiap yang kita inginkan itu yang selalu ada. Kalau saja tabi'in diingatkan untuk banyak-banyak bersyukur dengan makanan dan minuman yang ada di masa mereka, kira-kira gimana kalau sahabat lihat makanan dan minuman kita hari ini jemaah sekalian? Kita mau makan apa, yang rasa apa, minumannya juga mau yang panas, yang dingin, mau yang warna apa. Karena bagaimanapun makanan di masa tabi'in tetap masih sangat sederhana jemaah sekalian, 1400 tahun yang lalu. Gimana kira-kira kalau yang ia lihat adalah makanan kita hari ini jemaah sekalian? Maka apa yang menyebabkan kita ingin mengeluh?
dengan apa yang sudah kita nikmati hari ini. Yang ada seharusnya adalah kita banyak-banyak bersyukur. Jamaah sekalian, ini yang diingatkan oleh Nu'man bin Bashir. Enaknya itu kalian mau makan, mau minum apa ada. Sementara Nabi dulu, jangankan yang begini-begini, kurma yang paling murah, paling rendah kualitasnya kadang-kadang tidak ada. Dan yang luar biasanya di masa kita jamaah sekalian, di negeri kita, di kampung kita ini tidak ada pohonnya kurma. Ada pun pohonnya belum tentu berbuah. Ada pun buahnya ya kadang jadi tanaman hias saja. Tapi luar biasanya hampir semua jenis kurma sudah sampai di tempat kita ini, di Makassar ini. Padahal tidak ada pohonnya jamaah sekalian di sini, tidak ada buahnya. Tapi kita mau kurma apa di Makassar, ada semua nih. Ya, dari kualitas yang paling tinggi sampai yang biasa itu semuanya ada. Ya, dulu waktu kami kuliah itu biasa kalau pulang itu bawa oleh-oleh rutop, kurma segar, kurma basah, dengan asumsi ini tidak mungkin ada di Makassar. Ya, karena rutop itu kurma yang dipanen langsung masuk kulkas. Jadi kalau kurma sudah matang, ya, masak manis itu dipanen. Kalau yang biasa itu kan dikeringkan. Tapi kalau rutop itu langsung masuk kulkas sehingga segar, ya, tidak kering. Nah, itu asumsi saya dulu, ini kurma tidak mungkin sampai di Makassar karena tidak pernah lepas dari kulkas. Nah sekarang jamaah sekalian banyak juga di Makassar. Kurma-kurma apa yang mau kita cari semuanya, hampir semuanya sudah ada di Makassar. Padahal pohonnya tidak ada, kebun kurmanya tidak ada. Di masa kita ini jamaah sekalian sampai semua nih, ada semua nih. Makanya Nu'man bin Bashir mengingatkan para tabi'in, enaknya itu kalian mau makan, mau minum apa ada. Sementara Nabi SAW dulu itu sekedar yang paling sederhana sekalipun, kurma yang paling sederhana, beliau tidak dapatkan jamaah sekalian. Ini diantara pesan para sahabat dan terutama untuk kita semua, untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama dalam perkara makanan. Kata Nabi, kulu washrabu, ya, makanlah yang ingin kalian makan, minumlah yang kalian ingin minum, min ghairi israfin wala makhilah, dengan tidak boros, tidak mubazir, dan min ghairi makhilah, dan tidak sombong. Ya, karena kadang orang sampai sombong dengan makanannya jamaah sekalian. Atau ada yang israf, ada yang mubazir dengan makanannya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kunna inda Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kami pernah bersama-sama dengan sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Fa'utiya bilahmin dajajin, maka dihidangkan pada beliau daging ayam. Fatanaha rajulun minal qaum. Ya, kemudian salah satu dari orang yang ada di hadapan hidangan itu menjauh, ya, mundur. Faqala, ya, lalu Abu Musa al-Ash'ari sahabat ini mengatakan, malaka, ada apa ini? Kenapa ada makanan malah mundur? Faqala, lalu orang ini mengatakan, inni ra'aituha ta'kulu syai'an. Saya pernah lihat ayam itu makan dari yang kotor-kotor. Fahalaftu alla akulaha, maka semenjak itu saya tidak mau lagi makan ayam. Lalu apa kata sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari? Udnu, mendekatlah. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin. Karena saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah makan ayam. Ya, jadi di antara lauk yang pernah dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Itu adalah beliau pernah juga makan ayam, ya, meskipun itu bukan ya, daging yang familiar saat itu ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang familiar di masa Nabi itu yang paling orang suka itu daging kambing sama daging unta. Yang agak jarang itu seperti daging ayam atau daging sapi. Ya. Memang orang Arab itu paling senang daging kambing, ya, bahkan mengalahkan senangnya mereka kepada daging unta. Nah, pernah sahabat ini dihidangkan daging ayam jamaah sekalian, tapi ada salah seorang di antara mereka ini mundur. Ya. Maka sahabat Nabi bertanya, kenapa enggak? Kenapa mundur? Ya. Kata yang mundur ini, yang tidak mau makan ayam, saya pernah lihat ayam, tapi makanannya itu kotor-kotor. Ya. Maka semenjak saya lihat itu ayam makan begituan, saya tidak mau lagi makan ayam. Sama dengan orang kadang di masjid, ada sebagian orang itu dia tidak mau makan lele, karena pernah dia lihat lele itu dikasih makan dari yang kotor. Karena dia lihat begitu dia tidak mau makan lele. Pernah juga ada orang yang masih sahabat seperti itu, dia pernah lihat ayam makan dari yang kotor, dia sambil makan tidak mau juga makan ayam. Tapi diajak oleh sahabat yang makan nih. Nabi saja pernah makan ayam. Bagaimana jamaah sekalian dengan hewan yang sebenarnya halal untuk dikonsumsi, tapi hewan ini pakannya atau lingkungannya itu dari yang kotor-kotor. Ada biasa itu di kampung, apalagi namanya itik Manila ya. Biasanya ia berkeliaran dan makannya itu di comberan dari yang kotor-kotor. Ya, mirip dengan ayam yang dilihat oleh ini jamaah sekalian. Ya, di dalam fikih kita memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aklil jalalati wa albaniha." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan daging jalalah dan meminum dari susunya. Apa itu jalalah jamaah sekalian? Hewan yang asalnya halal untuk dimakan, tapi makanan dan lingkungannya itu kotor. Ya, jadi memang tidak bisa langsung dikonsumsi. Bagaimana supaya layak dikonsumsi jamaah sekalian? Fa innaha la tu'kalu wa innama tuhbasu thalathan an hadzal akal. Ia tidak bisa langsung disembelih, langsung dikonsumsi, tetapi ia dikurung dulu selama tiga hari dan tidak diberikan makan seperti biasanya yang kotor-kotor itu. Wa yuqaddamu laha at-ta'ama at-thayyibah, dan ia diberikan makanan yang bersih selama 3 hari itu. Ya, tsumma ba'da dzalika tu'kal. Setelah itu baru bisa dikonsumsi. Ya, jadi kalau ada itik Manila itu kayak di kampung, itu kalau mau dimakan sebaiknya dan seharusnya memang demikian, itu dikurung dulu 3 hari. Jangan dikasih lepas berkeliaran lagi ke comberan. Ya, dikurung 3 hari kemudian diberikan makanan yang bersih. Nanti setelah 3 hari itu baru bisa langsung untuk disembelih, dikonsumsi jamaah sekalian. Ya, makanya ada solusinya dalam agama. Ya, bukan dibuang jamaah sekalian. Makanya Abu Musa Al-Asy'ari ajak tadi sahabat, ya, makan. Ya, sesungguhnya Nabi sekalipun pernah makan yang seperti ini. Kemudian jamaah sekalian, di antara lauk yang pernah dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat mengatakan, akaltu ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam lahma hubara. Saya pernah makan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu daging hubara. Hubara itu jamaah sekalian burung Arab yang panjang lehernya, warnanya mirip dengan burung puyuh. Tapi lehernya itu agak panjang dan agak besar dari burung puyuh. Itu diantara yang pernah dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi apa yang biasa dikonsumsi oleh orang umumnya itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pilih-pilih jamaah sekalian, kalau kecuali hal-hal yang memang tidak biasa sama sekali beliau konsumsi. Sebagaimana kita punya selera kadang jamaah sekalian. Jadi Nabi itu juga pernah makan burung, mirip dengan burung puyuh. Hadis yang lain jamaah sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kulu az-zaita wad-dahinu bihi, makanlah kalian buah zaitun dan manfaatkan minyaknya. Fa innahu min syajaratin mubarakatin, karena sesungguhnya zaitun itu berasal dari pohon yang diberkahi. Kalau ada makanan yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini salah satu makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena asal dari makanan itu semuanya boleh. Makanan, minuman itu asalnya semuanya boleh untuk dikonsumsi kecuali ada dalil yang melarang. Tapi ternyata ada makanan-makanan tertentu yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi untuk dikonsumsi. Salah satunya jamaah sekalian adalah buah zaitun ini dan minyak zaitun. Kenapa kata Nabi? Karena zaitun itu berasal dari pohon yang diberkahi, syajaratin mubarakah. Sementara kita dalam perkara makanan, kalau kita pelajari hadis-hadis Nabi, yang kita cari itu bukan sekedar kenyang dan enaknya, tapi yang kita cari dari makanan itu adalah keberkahannya. Orang makan itu jamaah sekalian di dalam agama kita bukan yang dia kejar bagaimana makan enak dan bagaimana kenyang, tapi yang kita cari dari makanan itu keberkahan. Bagaimana makanan yang berkah kata ulama kita? Yang pertama, makanan yang berkah itu menyehatkan badan, bukan yang membuat badan sakit. Kalau makanan sampai membuat kita sakit, itu diantara tanda-tanda makanan yang tidak berkah. Yang kita cari dari makanan itu adalah keberkahan. Di antara indikator keberkahan kata ulama kita membuat kita sehat. Jadi kalau sudah ada pantangan dari dokter jangan makan gula, itu hindari gula. Kapan kita makan gula itu artinya kita mengonsumsi sesuatu yang tidak berkah untuk kita, khusus untuk kita. Karena makanan itu untuk kesehatan kita seharusnya. Yang kedua, makanan yang berkah itu makanan yang membuat kita semakin semangat, energi beribadah. Bukan malah sebaliknya. Sudah makan malah cakar duduk, ngantuk, tidak bisa digoyang. Sudah sandar mami, terpejam mata, bangun lebih baru sholat, ternyata sudah di penghujung waktu, belum lagi kalau ketiduran. Kenapa jemaah sekalian? Karena kekenyangan. Padahal makanan itu yang dicari adalah berkahnya, bagaimana kita semakin sehat dan bagaimana kita semakin energi beribadah. Bukan malah sebaliknya, karena makan banyak jadi penyakit, jadi malas juga beribadah. Nah, di antara makanan yang berkah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah buah dan minyak zaitun. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah di dalam Al-Quran dengan makanan ini, wattin wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Allah sampai bersumpah dengan dua makanan ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kalau kita yang tidak terbiasa itu memang rasanya agak aneh, hambar. Karena kan memang bukan makanan yang umum untuk kita konsumsi, beda dengan orang Arab. Karena makanan ini sangat erat sekali kaitannya dengan budaya setiap masyarakat setempat. Sama saja dengan orang Arab. Orang Arab itu aneh melihat kita jamaah sekalian makan nasi putih.
Orang Arab itu pernah bilang bisa-bisanya kalian itu orang Indonesia telan itu nasi putih tidak ada rasanya. Makanya nasi mereka itu nasi yang berempah kayak nasi India, ada semua rasanya, rempah-rempahnya tajam jemaah sekalian. Karena begitu budaya mereka. Mereka aneh lihat kita itu kok bisa orang Indonesia itu telan nasi putih tidak ada rasanya. Ya, sama saja kita orang Arab lihat orang Arab dia makan zaitun itu kalau kita tidak terbiasa jemaah sekalian. Atau kebiasaan orang Arab itu ya, ngopi jemaah sekalian. Itu orang Arab kalau tidak ngopi sakit kepalanya. Satu hari tidak ngopi itu orang Arab itu sakit kepalanya. Ya, kita biasa kedatangan tamu, ya dosen-dosen dari Arab, itu mereka cari kopi jemaah sekalian. Ya, kopi atau teh. Ya, pernah datang carikan dibawakan es teh, mereka aneh loh kok teh ini dingin. Ya, enggak, bukan yang seperti ini, itu yang hangat. Iya, yang kopi, karena budayanya mereka jemaah sekalian. Meskipun akhirnya juga hampir sudah jadi budaya kita juga, karena warung-warung kopi, kafe-kafe juga sudah marak. Mulai juga ada orang Makassar, Bugis Makassar kalau tidak ngopi satu hari sakit juga kepalanya. Nah, ini soalnya mirip orang Arab jemaah sekalian. Ya, artinya budaya itu berubah dan berkembang. Kalau kopi madu. Iya. Yang penting jangan ngopi gara-gara hadis yang pernah kita sebutkan. Ya, siapa yang meninggal di perutnya masih ada kopi, maka ia masuk surga. Ya, kita ngopi karena memang enak ngopi. Saya kira ini jamaah sekalian, ini beberapa lauk yang pernah dikonsumsi oleh Nabi, di antaranya buah zaitun, burung kubara, kemudian daging ayam dan cuka. Masih ada beberapa yang lainnya, nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Namun dari sekian banyak lauk, yang paling disenangi oleh Nabi SAW itu adalah paha kambing. Makanya waktu di Khaybar ada seorang wanita yang mau menguji Rasulullah, apakah betul Muhammad ini seorang nabi atau bukan. Caranya menguji apa jemaah sekalian? Dia tanya kepada sahabat, apa makanan kesukaan Nabi? Sahabat kompak mengatakan Nabi itu paling senang makan paha kambing. Maka disiapkanlah hidangan kambing dan diracuni jemaah sekalian. Dan paling banyak racunnya itu di paha. Apa asumsi wanita ini? Kalau betul Muhammad ini Nabi, dia pasti akan selamat. Tapi kalau bukan, maka dia akan meninggal dengan racun ini. Dari sekali mengetesnya jamaah sekalian. Maka disiapkanlah hidangan itu diracuni jamaah sekalian dan dihidangkan di hadapan Nabi dengan sahabatnya. Karena dia sudah survei sebelumnya. Sudah ada riset sebelumnya bahwa Nabi itu paling senang makan paha kambing, dan di paha itu yang paling banyak racunnya itu yang dihidangkan. Nabi betul ambil pahanya, sahabat ambil juga yang lainnya. Ya, sahabat ada yang meninggal jamaah sekalian, tapi Nabi pas dia gigit langsung dia muntahkan jamaah sekalian. Ya, beliau selamat, tapi ada sahabatnya yang meninggal karena bukan Nabi jamaah sekalian. Ya, syahidnya Nabi itu diantara makanan kesukaannya paha kambing, tapi beliau jarang makan. Karena itu tadi tidak setiap yang kita inginkan harus selalu ada. Mungkin ada di antara kita jamaah sekalian sedang sekali makan coto, tapi karena sudah darah tinggi dan kolesterol, bukan karena tidak ada uang untuk beli, tapi karena sudah darah tinggi dan kolesterol, ini kita tahan paling 1 kali 2 bulan, 1 kali 3 bulan. Karena begitulah Allah membagi-bagi rezeki. Dulu waktu masih sehat tidak ada uang untuk beli, giliran ada uang untuk beli, ada warning dan dokter. Begitulah Allah membagi-bagi rezeki jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau diskusikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah makanan, kita pada umumnya doyan makan. Tapi adakah riwayatnya Nabi artinya menyampaikan
kalau misalnya kita ingin makan yang berkaitan dengan masalah kesehatan itu, jangan makan itu nanti Iya. nanti nggak akan melakukan seperti itu. Ada riwayatnya ya, melarang kita makan sesuatu yang kita suka gitu. Iya, ada riwayatnya ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Ali bin Abi Thalib pernah jatuh sakit, kemudian saat beliau baikan itu beliau makan kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Kif ya Ali," ya, berhenti wahai Ali. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena Ali itu penyakitnya tidak cocok dengan kurma. Padahal kurma ini makanan keseharian orang Arab, makanannya Nabi. Tapi ternyata untuk Ali ia tidak cocok. Jadi dalam perkara makanan bukan cuma kita cari yang halalnya saja, tapi sekaligus yang toyibnya, baik untuk kita, cocok untuk kita. Siapa yang menyaksikan halalnya, bagusnya itu kurma, tapi belum tentu cocok untuk semua orang. Makanya Nabi pernah meminta Ali itu untuk berhenti makan kurma karena ia tidak cocok dengan kurma. Maka begitu juga dengan kita jamaah sekalian. Jangan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang dengan kambing, kemudian kita ternyata tidak cocok, sudah ada dari medis. Hati-hati kita, jangan terlalu banyak dulu tantangi dulu makan kambing. Tidak bisa kita beralasan ini kan Nabi suka makan kambing. Makan kambing mati, tidak makan kambing juga mati. Tidak bisa seperti itu, karena boleh jadi bagi orang cocok, bagi kita tidak cocok. Sama tadi dengan kurma, Nabi biasa makan kurma, orang-orang Arab biasa makan kurma, tapi ternyata kurma itu tidak cocok untuk Ali. Maka begitu juga dengan kita, makanan itu menyesuaikan dengan kondisi kita. Itu Haji Fulan itu setiap hari makan coto tapi sehat-sehat gitu. Masa kita tidak boleh? Itu cocok untuk dia, tapi belum tentu untuk kita cocok, karena tubuh kita kan beda-beda jamaah sekalian. Penyakit kita juga beda-beda. Ada yang orang ya cocok, meskipun usia tuanya biasa ngopi. Tapi bagi sebagian orang karena sudah ada diabetesnya, ya tidak cocok lagi. Dan ini juga menjadi kata ulama kita, bagaimana dalam perkara makanan itu tadi, bukan sekedar halalnya saja, tapi bagaimana kita memperhatikan juga toyibnya, cocok tidak baik dan makanan ini untuk kita. Karena itu tadi dalam perkara makanan yang kita cari sehatnya dan semangatnya kita untuk beribadah. Nah kalau kita sakit jamaah sekalian, tidak ada yang bisa jalan. Untuk dunia kita tidak bisa kerja, untuk akhirat kita tidak bisa beribadah dengan maksimal. Sementara tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jaga. Apa yang cocok itu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Makanya kaidah terbesar dalam agama kita, la dharar wa la dirar. Tidak boleh kita mencelakai diri kita, apalagi mencelakai orang lain. Makanya segala sesuatu yang membahayakan tubuh kita itu tertolak dalam agama. Minuman keras, yang lainnya, makan terlarang itu tertolak dalam agama secara otomatis karena membahayakan tubuh kita. Bahkan sekalipun makanan yang asalnya halal, tapi kalau berbahaya bagi tubuh kita seperti Ali tadi, itu sebaiknya dihindari. Dan itulah semangat bagaimana Nabi memperhatikan perkara kesehatan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu modal besar kita untuk beribadah dan modal besar kita untuk kebaikan kehidupan dunia dan akhirat kita. Allah Taala. Iya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antara kopi dan madu. Iya. Kalau kopi kan seleranya orang Arab. Iya, orang Arab belakangan. Orang Arab belakangan. Iya. Di suatu riwayat, madu seorang anak sakit. Iya. Dibawa Rasulullah. Iya. Begitu dulu kalau tidak salah ya riwayatnya. Kasihkan madu. Iya. Pulang lagi si ibu ini berikan pada anaknya. Diberikan madu, tapi dia masih sakit perut. Kembali kepada Rasulullah. Rasulullah katakan berikan madu. Balik masih sakit perutnya, kembali kepada Rasulullah sampai 3 kali dan berikan madu. Alhamdulillah dengan madu itu sakit perut si anak pergi. Dan demamnya
pergi juga. Iya. Nah, korelasi daripada antara madu dan kopi ini apa hubungannya? Ada kekuatan apa yang ada di madu ini sehingga menyembuhkan suatu penyakit atau menambah kekuatan primat bagi sang lelaki bila mana di mix dengan kopi Arab tadi. Iya. Nah itu, saya lihat para pecinta kopi itu senang dengan kopi tambah madu. Oh begitu ya. Perlu dijelaskan. Oh iya. Ya, yang pertama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kopi tidak terlalu dikenal. Makanya kalau kita cari hadis tentang kopi itu saya sendiri belum pernah mendapatkan. Karena kopi itu nanti belakangan. Dan akhirnya orang Arab senang. Sama dengan nasi. Orang Arab dulu itu tak makan nasi. Makanya roti gandum. Nanti di belakangan itu datang itu nasi India, ya, nasi biryaninya dan seterusnya. Orang Arab ternyata cocok, akhirnya juga jadi makanan keseharian. Ya, jadi kopi dan nasi itu sebenarnya asalnya bukan budayanya orang Arab. Ya. Yang betul tadi itu yang Haji bilang, Nabi itu memang senang sekali minum madu. Ada 2 minuman yang paling disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu madu dan susu segar. Bahkan Nabi sampai mengatakan di antara pemberian yang tidak boleh ditolak itu susu segar. Dan di antara mimpi, kalau kita mimpi minum susu segar itu di antara ulama kita sepakat itu di antara mimpi akan mendapatkan keberkahan dan karunia besar. Susu kambing kan? Ya, atau kalau susu sapi kalau konteks kita. Ya. Jadi memang betul kalau faedahnya madu banyak sekali. Dan itu biasa di antara yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kopi. Ya kalau kopi bukan sesuatu yang umum ditemukan di masa Nabi. Makanya sampai sekarang saya pribadi belum pernah mendapatkan hadis tentang kopi. Yang banyak memang tentang susu dan madu. Jadi kalau ada sekarang kopi dan madu, itu sesuatu yang sifatnya baru. Sama dengan nasi Arab, itu nasi Arab itu baru karena yang dulu itu yang adanya adalah roti gandum. Tapi apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Namanya semua makanan dan minuman itu boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi kalau makanan itu tidak usah ditanya apa dalilnya minum kopi. Selama tidak dilarang, ya silahkan saja. Tidak usah ditanya apa dalilnya makan coto, apa dalilnya makan onde-onde, ya tak perlu. Semua makanan asalnya halal selama tidak ada larangannya. Yang tidak boleh misalnya kalau babi dibikin coto, nah itu tidak boleh karena ada larangannya untuk konsumsi babi misalnya. Yang bisa dijelaskan dari itu kopi dan madu Pak Idris. Oh iya. Iya Ji. Begini di sini di Iya Ji. ada kegemaran teman itu mentraktir Oh ya alhamdulillah. dan mengundang ke rumahnya. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ada kasus kemarin. Ada kasus kemarin kita diundang minum kopi dan madu. Oh iya. Karena saya orang terlambat datang, mungkin ada 1 menit saya tiba semua sudah mau pulang yang lain. Oh iya, terlambat ya Ji. Iya. Saya menikmati. Iya. Waktu saya tuangkan madu, tuan rumah bilang jatuh banyak. Tetapi kebiasaan minum madu banyak, tuangkan banyak. Iya. Kaget punya rumah. Tidak lama kemudian ada dampaknya. Saya itu kebiasaan kalau sudah keluar rumah tidak pulang lagi sampai sore. Iya. Nggak bisa kalau saya lihatin celanaku. Dan itu siang-siang rumahnya dibuang dan mana itu sularan apa tuh? Saya telepon yang pernah minum, tidak ada gas. Pantas dia cepat pulang. Dan pelakunya ada sih. Oh, berarti mungkin bukan madu biasa. Madu lagi. Iya. Madu Turki. Oh iya, jadi mungkin bukan madu biasa. Kalau madu biasa itu kan tidak sampai seperti itu, Ji. Iya. Ada bentuk.
Iya, ada di Arab itu namanya madu hullatul jinsi, Itu dia. madu ramuan. Jadi madu dicampur dengan pasak bumi. Iya, itu memang bahaya kalau banyak dikonsumsi aja. Karena juga memicu jantung, ya memompa jantung. Iya. Saya bertemu dengan Tuan Rumah, saya lagi butuh tanggung jawab kematian. Tapi kan sudah ada bilangin kita aja jangan banyak-banyak. Itu minta ada bilangin jangan banyak-banyak. Dia bilang itu alasannya. Iya. Kenapa minum banyak? Iya. Nah itulah tadi Ustaz. Iya. Pada zaman Rasulullah ada kan yang memadu untuk jos. Ya. Tidak disebutkan lagi secara khusus untuk itu. Iya, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara kesehatannya memang kuat sekali. Iya, tanpa madu sekalipun, beliau kekuatannya luar biasa. Dan istrinya Nabi 11 jamaah sekalian. Kita satu saja kadang-kadang angkat tangan. Iya, masih butuh madu yang begitu. Iya. Tapi yang uniknya kalau yang begitu-begitu itu, iya, setiap bangsa mengagumi bangsa yang lain. Orang Arab itu kagumi orang Indonesia. Tapi tidak ada riwayatnya. Keluarga Nabi. Kalau riwayatnya untuk yang begitu aja saya belum mendapatkan. Iya. Dan unik yang seperti itu karena orang Arab itu biasa kalau sama orang Indonesia ada enggak herbal-herbal dari Indonesia itu buat. Tapi kita bagi orang Arab, kayaknya orang Arab itu ada obatnya juga. Jadi semua bangsa itu mengagumi bangsa yang lain. Ya, kalau orang Arab tanya kita orang Indonesia tolong kalau datang ya bawakan herbal. Tapi kita orang Arab, orang Arab itu punya keadaan Mesir, punya hajar jahanam, punya madu ini. Jadi sebenarnya nisbi. Iya, kita pandang orang lain itu lebih kuat, ada kuatnya. Sementara bangsa lain juga memandang kita ada juga. Jadi seperti itu. Cuma yang penting diperhatikan dalam perkara yang seperti ini jangan sampai membahayakan kesehatan kita. Bapak ini kalau kuat istri baru. Yang penting itu kesehatan kita karena itu tadi kita bukan cuma mencari yang halalnya. Jangan memulai. Tapi kita juga mencari yang toyibnya. Jangan sampai itu bisa membuat jantung kita kumat. Iya. Tapi hari ini Pak Ustaz, karena balik itu bisa lagi kepada jantung masih ada itu. Oh. Ternyata di order Iya. Oh iya. Ternyata repeat order. Iya. Alhamdulillah. Iya. Saya kira mungkin cukup. Iya. So, mau menanyakan ini menyangkut masalah adat makan. Ada makan. Iya. Apakah seperti diriwayatkan Nabi itu makan bersama sahabat bersama-sama seperti ini atau kebiasaan orang Arab? Iya. Bicara. Jadi yang kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan itu ala mutafin, makan bersama-sama. Bagaimana teknisnya jamaah sekalian itu kembali kepada selera. Bisa dengan seperti orang Arab satu piring berjamaah boleh, tapi bisa tetap kumpul-kumpul masing-masing dengan piringnya juga boleh. Yang bukan kebiasaan Nabi itu makan sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri enggak. Nabi itu senangnya makan kumpul bareng-bareng. Masalah teknisnya itu kembali kepada kita. Mau makan dengan satu piring, satu nampan besar boleh. Tapi kalau kita tidak terbiasa dengan itu masing-masing mau pakai piring juga boleh. Jadi kembali saja kepada kebiasaan. Apakah Nabi kalau makan bersama istri itu sambil diskusi? Sebagaimana kita sekarang makan itu sudah berbuat diskusi. Iya. Tapi justru orang tua di kampung kemudian kita bicara sambil makan. Iya. Gimana itu? Banyak hadis itu kalau kita lihat-lihat itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat lagi makan-makan bersama dengan sahabatnya. Jadi ada nasihat-nasihat Nabi itu sementara acara makan-makan dengan sahabatnya. Jadi tidak terlarang ya kita makan-makan sambil ngobrol. Yang tidak boleh mungkin telangki dulu baik-baik baru bicara. Nah, itu penting ya dari orang tua. Jangan sampai kita banyak ngobrol sampai kita sedap. Telan dulu baik-baik. Tapi apakah ngobrol itu tidak boleh sambil makan? Itu biasa dilakukan oleh Nabi. Dan itu bukan sesuatu yang terlarang. Ya, tapi tetap kita menjaga adab-adab bicara, adab-adab makan. Karena biasa juga ada orang makan karena terlalu banyak bicara, masih mengunyah itu bicara ya. Yang penting sudah tertelan,
kemudian bisa bicara dengan adab yang bagus, nah, itu boleh-boleh saja. Karena banyak sekali hadis itu Nabi sementara acara makan-makan dengan sahabatnya, hadis tentang adab makan, Nabi lagi makan-makan, ada anak kecil lari-lari ambil makanan, dipanggil baik sama Nabi. Ya, kulu samillah wa kulu biyamini. Ya, ucapkanlah basmalah dulu kata Nabi, makan dengan tangan kananmu dan ambil makanan yang terdekat. Nah, itu Nabi sambil makan-makan dengan sahabatnya. Dan hadis-hadis yang lain. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi, justru kebanyakannya itu dalam perkara-perkara yang santai-santai. Bukan di acara-acara formal di atas mimbar atau di meja pengajian. Kebanyakannya justru acara kumpul-kumpul dengan sahabatnya, acara makan-makan dengan sahabatnya. Nabi sampaikan hadis-hadis penting. Ala uhaditsukum bi akbaril kabair. Mau tidak saya kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar, hadis yang kita bahas pekan lalu. Itu kata sahabat, itu Nabi lagi duduk santai, bukan di atas mimbar. Sama dengan kalau makan-makan. Sangka baik saya orang tua kita itu melarang kita terlalu banyak bicara. Kalau lagi bicara itu tadi, jangan sampai kita keselet, sedap jemaah sekalian. Selama adab-adabnya terjaga, obrolan kita juga proporsional, maka sesuatu yang boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Ini masalah cuka ya. Di sini kan cuka kan terbuat dari kimia ya. Iya. Nah, kemudian ada juga misalnya dari Iya. yang keluaran kemudian dari Iya. itu yang kalau cuka dari Arab itu proses pembuatan. Kalau cuka itu sesuatu yang alami di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari buah yang alami. Dari buah yang alami. Yang penting bukan cuka yang memabukkan. Karena ada kan yang sampai proses fermentasi yang sampai memabukkan. Nah, itu jatuhnya nanti jadi khamar kalau sampai memabukkan. Jadi cuka di masa Nabi itu dari buah yang diolah menjadi cuka itu. Wallahu a'lam. Makanya diminumkah, dicampurkah seperti kita Ya kalau itu dicocok. Ya dicocok. Tidak diminum ya. Sama juga dengan jeruk nipis atau jadi perkara teknis dalam makanan itu tidak terlalu tidak agama kita itu tidak saklek. Perkara teknisnya itu tidak terlalu saklek agama kita. Tapi kalau ada yang senang mungkin mau minum, boleh-boleh saja. Yang penting tidak sampai berbahaya bagi kesehatannya. Allah Taala. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.